Saya sih target saya ke anak saya, karena laki-laki semua, cowok semua. Saya ingin mereka 18 tahun nikah. Presentasinya sekarang udah ribuan ya member yang nikah. Ada nggak sih orang-orang yang gagal gitu? Maksudnya nggak jadi ta'aruf? Ya karena biasanya katanya jodohmu nggak lebih dari 72 kilo. Makanya di kelas jodoh pantesin diri dulu. Karena yang baik itu ketemu dengan yang baik. Hari ke-7 langsung saya lamar dia. 2 minggu kemudian saya nikahin dia. Jadi cuma 3 minggu dari kenal sampai ke khitbah atau ke lamaran sampai ke nikah. Sejauh ini berarti udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Berarti udah banyak banget dong yang ikut. 15.000 member. Kira-kira dari member-member yang ikutan sama kelasnya Kang Furqon itu ada nggak sih orang-orang yang gagal gitu? Maksudnya nggak jadi ta'aruf? Oh banyak. Banyak. Lebih banyak yang gagalnya, tapi lebih presentasinya sekarang udah ribuan ya member yang nikah. Karena kan kita bukan cuma dikasih ilmunya, tapi juga bisa ta'aruf ya via navigasi jodoh. Jadi kayak apa sih match kayak gitu ya. Jadi bisa ngecek jodoh terdekat, bisa dicek juga dengan yang berapa kilo gitu ya. Karena biasanya katanya jodohmu nggak lebih dari 72 kilo. Jadi artinya dia adalah orang yang mungkin terdekat dengan kita, atau juga teman gaul kita, atau teman komunitas kita. Nah, saya buat platform di mana orang-orang yang sevisi itu bisa disatukan dalam sebuah tapi pembinaan dulu ya gitu. Nah, itu bedanya kita sama mungkin aplikasi yang sejenis gitu. Kalau kita tuh yang penting ilmunya dulu, makanya kita bilang kelas dulu. Ketika dia udah tahu ilmunya, jodohnya bisa dari kita atau mungkin dari luar, nggak ada masalah gitu. Yang penting dia tahu gimana cara nemuin jodoh dengan cara yang benar. Rata-rata nih yang daftar ke kelasnya Kang Furqon itu kisaran umur berapa tahun? 20 sampai 35. Tapi ada yang 18 ada, tapi itu nggak jadi segmennya kita. Ada juga yang udah 40, 45, yang udah janda. Banyak. Jadi macam-macam. Jadi bentukannya itu dari aplikasi kayak gitu? Iya betul, aplikasi apps Play Store di mana mereka download, terus mereka juga bisa milih nanti mau 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan gitu. Terus dia harus memantaskan diri dengan ada 30 ebook yang kita siapkan, 40 video, terus juga ada tugas yang harus dikerjakan. Lebih ke memantaskan sih, makanya kalau di kelas jodoh tagline-nya itu kita yang memantaskan, Allah menentukan. Jadi ketika dia sudah memantaskan diri, maka dia punya peluang untuk nanti masuk ke navigasi jodoh. Navigasi itu tadi yang bisa mencari jodoh terdekat dan yang lain kayak gitu. Tadi kan ada range kayak berapa bulan atau 1 tahun itu tuh untuk durasi belajarnya dia. Betul. Jadi itu kan jadi platformnya itu mereka ada investasinya juga. Jadi bisa kalau sebulan berapa, 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, 1 tahun berapa. Tapi rata-rata 1 tahun sih. Rata-rata 1 tahun. Karena gini, mungkin boleh jadi di bulan ini dia nggak ketemu jodohnya. Tapi bisa jadi 6 bulan kemudian atau juga mendekati 1 tahun gitu. Jadi itu yang saya sharingkan. Latar belakang Kang Furqon menciptakan kelas ini, memfasilitasi orang-orang dengan kelas yang tadi kelas jodoh ini, itu latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya gini, saya dulu susah dapat jodoh ya. Padahal perasaan relasi saya itu banyak gitu, karena udah 200 ribuan alumni training lah waktu itu, tapi tetap susah. Dan ketika saya cek ada satu web gitu ya, yang dia itu bilang bahwa ada 51 juta jomblo di Indonesia di range 27 tahun ke atas yang belum menemukan jodohnya. Berarti ini adalah segmen saya yang kasihan dong mereka, dan rata-rata mereka tuh udah pada settle lah ya, misalnya di pekerjaan usia 22 gitu ya, biasanya udah punya posisi, udah mapan. Tapi masalahnya adalah di jodoh, berarti ini ada masalah. Nah, saya ingin bantu mereka. Kebanyakan mereka kalau saya cek memang salah satunya ada mindset yang salah, ada juga trauma, ada orang tua, macam-macam nih. Nah, itu kita selesaiin dengan ilmu-ilmunya. Bahkan kita ada juga terapinya. Sehingga mereka yang punya misalnya mindset yang salah tentang pernikahan, atau juga ada yang pernah luka di masa lalu, kita cleansing dulu tuh. Supaya mereka ketika mereka udah clear dengan dirinya, dia bisa menemukan jodoh yang tepat sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Kan kalau
kalau misalnya mau cari jodohnya itu kan kita belajar dulu kan sebelumnya, Yes, harus. sebelum kita ke aplikasi yang Betul. tadi disebut. Itu udah masuk aplikasi. Udah masuk aplikasi. Jadi di sana itu langsung ada tes kepribadian, biar ngecek siapa dirinya. Di sana juga ada materinya, mereka harus ngerjain. Jadi semuanya sudah ada di situ. Sampai buat CV ta'aruf juga ada di situ. Oh gitu. Jadi udah langsung semuanya di aplikasi. Udah di itu? aplikasi. Oh, iya. Sampai ke nanti kalau udah nyelesain semua tugas, baru dia masuk ke yang tadi saya bilang navigasi jodoh. Nah kalau misalnya untuk tahapan-tahapan ta'arufnya, tadi kan katanya mulai dari relasi-relasi, terus habis gitu kayak CV kayak Ya. gitu. Nah itu tuh sebenarnya tahapan-tahapannya tuh ada berapa banyak sih? Sebenarnya nggak ada baku ya. Sebenarnya misalnya gini, gue udah suka sama lu, gue langsung nikah, boleh. Sebenarnya nggak ada harus gini gitu, nggak ada ya. Cuman ini biasanya memang seperti ini, biasanya karena itu tahapan yang sudah lumrah gitu ya. Yang pertama biasanya tadi ta'aruf, artinya ta'aruf itu adalah kenalan. Jadi jangan bilang ta'arufan yuk, maksudnya ta'arufan itu apa gitu, itu mah Arab banget gitu. Enggak, ta'aruf itu sebenarnya ya kenalan gitu, nggak kenal ya maka kenalan gitu kan. Nah cuman bedanya adalah kalau kenalan itu, kenalan di ta'aruf itu kenalan memang mau nikah. Bukan kenalan untuk jadi gebetan aja atau cuman coba-coba, enggak di situ ya. Nah, ketika kenalan ini kita sedang mencari mana yang cocok sama diri kita. Berarti di CV itu kita nulisin dulu tuh. Saya cari orang yang kayak gini, kalau saya itu kayak gini, keluarga saya itu gini, visi saya menikah ini, saya punya penyakit ini, terus aja dikasih tahu. Nah, ketika sudah tukar CV, kalau ada kecocokan, maka selanjutnya adalah dengan dibuatin grup, misalnya kalau di KJ itu ada grup, di mana ada fasilitator, di mana ada beliau dan juga beliaunya, gitu ya, laki-laki dan wanita itu, di situ tanya jawab yang banyak. Jadi kalau udah pada baca CV ini, tanya jawab. Kan kita nggak boleh beli kucing dalam karung ya. Nah, mungkin banyak orang persepsinya, wah nikah lu nanti nggak tahu lu ternyata lu dikibulin gitu ya. Oh beli kucing dalam karung ternyata dia udah nggak virgin apa. Semuanya detail dong. Waktu saya nikah sama istri cuman seminggu, jangan bilang oh Kang Furqan seminggu. Seminggu itu saya cek and recheck. Kebetulan istri saya 1,5 tahun di atas saya. Oke, saya cek ke psikolog. Ini orang kalau beda 1,5 tahun aman atau enggak? Saya cek dari orang terdekatnya. Saya minta nomor kontak orang-orang dari teman sekantornya, dari orang tuanya. Saya cek and recheck sampai saya tahu apa kekurangan dan kelebihan dia. Oke. Dari situ akhirnya setelah tukar CV, terus juga makin sharing tanya jawab, lanjut ke nazor. Nazor itu artinya ketemuan. Jadi jangan bilang nazor apa ini Arab lagi. Itu cuman bahasa gitu ya. Jadi ketemuan gitu ya. Ya kan belum tentu kan yang ada di CV fotonya cantik, nanti pas datang bisa jadi ya zong gitu kan. Atau sama cowoknya gitu kelihatannya langsing tuh ternyata udah kayak gini gitu ya. Jadi harus check and recheck. Nah ketika udah check and recheck, ketemuan, ngobrol lagi tuh. Visinya cocok nggak? Ada masalah di mana? Di situ harus ada pertimbangan. Nah kalau saya kita sih diajarin untuk setelah itu istikharah. Istikharah itu sholat 2 rakaat minta petunjuk pada Allah apakah dia itu layak untuk kita lanjutkan atau enggak. Nah apa sih tanda jodoh itu? Kalau di kelas jodoh kita suka bilang ada 3. Yang pertama hati mudah menerima, orang tua menyetujui, dan jalan menuju pernikahan dipermudah. Ketika udah ketemuan, lalu udah istikharah, udah musyawarah sama orang tua, klik nggak? Kalau klik lanjut, kalau enggak tinggal bilang. Berarti gagal tuh ta'arufnya, cari lagi yang lain gitu. Jadi nggak langsung sekali gol, enggak. Saya juga berkali-kali gagal kok gitu. Bahkan ada member kelas jodoh yang gagal ke 60 kali. Banyak juga ya 60 kali. 60 kali gagal, ke 61 dapat. Jadi dia pejuang ta'aruf kan. Harus sabar juga. Ya iyalah. Ya iya, makan kita nggak mau beli kucing dalam karung dan kita mencari kecocokan. Artinya nggak mulus-mulus, ada yang sekali ta'aruf deal gitu, ada juga. Tapi kan sama kayak kita sidang gitu, skripsi, ada yang langsung di ACC, ada yang harus dianulir dulu, harus dibenerin dulu. Ya jadi tergantung dari kesiapan kita dan juga ya ujian jodohnya seperti apa. Nah setelah nazor, ketemuan, biasanya ketemuan orang tua saling. Misalnya saya ketemu orang tuanya, beliau ketemu orang tua saya. Kalau udah cocok, biasanya lanjut ke hitbah. Hitbah atau kalau kita bilang apa ya, ngelamar, ngiket. Ngelamar, ngiket itu ibarat kalau lu punya mau beli mobil, DP-in deh sebelum dapat yang lain. Makanya kalau mobil udah di DP-in oleh orang, nggak boleh ada orang lain beli.
karena udah dikunci gitu loh. Kan sesederhana itu, sama sebenarnya teorinya gitu ya. Nah, ketika orang udah dihitbah, itu nggak boleh ada laki-laki lain menghitbah dirinya. Itu adabnya seperti itu. Jadi kan banyak kayak gitu, ngelamar ternyata mantannya datang gitu, gua mau jadian, udah lu lepas aja gini. Itu nggak boleh, karena itu seperti kamu nggak punya komitmen gitu. Nah, makanya menuju ke hitbah itu menurut saya 70% kamu harus yakin banget, karena sebenarnya tinggal 30% lagi menjelang ke pernikahan gitu. Ada sih dari hitbah ke nikah gagal, ada juga, tapi menurut saya itu meresikokan hati gitu. Jadi kalau lu masih nggak yakin, jangan lu hitbah, cek and recheck aja dulu, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya semakin kita cepat untuk meyakininya, semakin hilang keraguan itu gitu ya. Makanya kenapa saya butuh cepat, karena bagi saya semakin lama semakin ragu. Tapi semakin kita yakin, asalkan kita udah sesuai sama kriteria kita, ya mudah. Nah, setelah hitbah baru masuk ke akad dan juga walimah. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Bisa nggak 3 bulan, 3 bulan, sebulan, saya aja 3 minggu dari kenalan sampai ke nikah bisa. Boleh diceritain nih dari Kang Furqonnya sendiri pengalamannya, pengalaman. Jadi kalau saya itu ketemu sama istri, tukar biodata, diketemukan oleh teman. Jadi teman ngerekomendasiin, terus tukar CV. Kenapa sih harus pakai CV ta'aruf gini sih sebenarnya? Kayak kita ngelamar kerja. Ada orang yang saya buka lowongan kerja, ada ratusan pelamar. Kira-kira kalau saya bilang, oke, hadir semuanya dalam satu waktu, ribet nggak? Ribet dong ya. Makanya CV itu memudahkan kita untuk mengenal 50% lah minimal tentang siapa sebenarnya orang, cocok atau enggak. Jadi nggak perlu ketemu. Kalau memang udah nggak cocok, lihat CV, nggak cocok nih, ya udah nggak usah. Akhirnya saya tukeran CV sama istri, calon istri waktu itu. Hari kedua saya nazor atau ketemuan. Hari ketiganya ketemu sama orang tuanya istri. Hari kelima hampir nggak jadi. Hari ketujuh langsung saya lamar dia. 2 minggu kemudian saya nikahin dia. Jadi cuma 3 minggu dari kenal sampai ke hitbah atau ke lamaran sampai ke nikah. Jadi 3 mingguan. Jadi prosesnya itu 3 mingguan ya? 3 minggu sampai ke nikah. Rata-rata nih ya, dari pasangan-pasangan ta'aruf itu sendiri, itu tuh butuh waktu berapa lama sih untuk membangun kepercayaan kepada pasangan masing-masing? Tergantung dari keseriusan dia mencari dan keterdesakan dia. Kayak saya itu, bagi saya itu nggak penting dengan siapa, yang terpenting kenapa. Nah gini, kan banyak orang tuh gini, kapan sih gue nikah? Berarti kan masalahnya tentang when dong. When? Oh iya, kapan? When, kapan? Dan siapa ya? Who? Kebanyakan orang tuh ngomongnya 2 ini. Tapi bagi kami, saya ajarin ke teman-teman, nggak penting sebenarnya 2 ini. Yang terpenting adalah why and how. Kenapa kamu nikah dan gimana caranya nikah? Kalau kamu udah yakin dengan bahwa nikah tuh ibadah, bahwa aku tuh bukan cuma cari gebetan, bukan cari teman kondangan gitu ya, lebih dari itu, maka nanti how-nya tuh jalan gitu. Nah kebanyakan orang when-nya aja udah salah, how-nya aja udah salah, ya akhirnya nyari aja what. Ketika ketemu sama ini who, kamu ya? Enggak, kamu ya? Terus aja, jadi capek ngabisin waktu untuk who. Jadi jangan-jangan kamu habis di situ. Akhirnya sama ini ternyata dikhianatin. Sampai ada mungkin titik dia benci. Gue kayaknya nggak akan nikah, semua cowok sama, nggak bener misalnya. Ya lu aja salah milihnya gitu. Karena lu nggak ada di sisi dimana lu memantaskan diri. Makanya di kelas jodoh pantasin diri dulu. Karena yang baik itu ketemu dengan yang baik. Kita suka ada namanya teori jodoh itu cerminan diri kita. Kalau lu mau dapetin yang baik, ya lu harus pantasin diri. Kalau lu cowok-cowok nggak pada bener, ya karena lu yang belum bener gitu. Cewek nggak pada bener, semuanya nggak bener gini. Ya karena lu nya masih di situ. Nah ketika naikin kualitas, akhirnya ketemu sama yang pas gitu. Tadi kan udah dibahas tentang sudut pandang dari cowok gitu ya, kebanyakan. Kalau dari Akang sendiri nih, ta'aruf yang sebenarnya tuh dari sudut pandang ceweknya tuh seperti apa? Jadi laki-laki boleh memilih, wanita juga boleh nerima atau menolak. Dan di tahap misalnya cowok, misalnya kayak saya, 2 minggu saya ngecek, 1 minggu saya ngecek siapa dirinya, sama dia juga ngecek balik, ngecek orang tua, ngecek ternyata, ya ada ternyatanya dia itu temennya kakak saya waktu dia sama-sama belajar kerja di sebuah lembaga lah gitu. Akhirnya kan gampang dia untuk ngorek siapa saya gitu. Nah
itu tuh penting banget untuk bisa ngecek. Dan untuk wanita gitu ya, misalnya dari ta'aruf dia harus cek and recheck juga sama, cek keluarganya, cek dirinya, bener nggak nih cowok gitu ya, sholatnya misalnya, terus juga dia bisa punya penghasilan atau enggak. Jangan sampai misalnya cowoknya ngomong kayak gini, aku tuh nggak punya siapa-siapa, aku tuh cuma punya kamu dalam hidupku. Terus dia nikah karena baper. Ternyata bener, pas nikah tuh dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Terus ditanya oleh istrinya, kenapa sih bang nggak kerja? Aku kan itu dulu waktu gue pacaran sama lu ngomongnya apa? Gue nggak punya apa-apa kecuali lu. Tuh kan jadi aja baper, jadinya nggak kerja gitu. Makanya ketika kita ta'aruf, kita jangan, kalau saya suka bilang, jangan baper, tapi kamu harus logis. Kalau kita itu jatuh cinta, makanya saya buat buku judulnya Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta. Karena kalau kita udah jatuh cinta, suka, biasanya hilang logika. Kecewa setelah nikah. Banyak yang 3 bulan setelah nikah minta cerai wanitanya. Kenapa? Karena waktu itu pacaran lah atau ta'aruf lah atau apapun, dia udah jatuh cinta. Akhirnya nggak clear, nggak check and recheck. Saya ajarin ke teman-teman kelas jodoh, check and recheck. Cek keluarganya, cek dirinya, cek kesehatan, semuanya sampai clear gitu loh. Nah, wanita boleh nolak. Apakah saya pernah ditolak? Saya pernah. Saya suka sama dia nggak suka sama saya. Sakit hati sayanya. Tapi ya, ini namanya juga ta'aruf. Masa kita maksain dia, kamu harus nerima saya dong? Nggak gitu juga. Jadi dari sudut pandang cewek juga berhak untuk menerima atau nolak dan harus check and recheck. Check and recheck, iya dong. Harus smart Pak. Justru harus ketemu. Cuman bedanya sama yang pacaran. Kalau yang pacaran ketemuannya berdua. Nah yang ketiganya setan, itu dia masalahnya. Nah daripada setan diganti aja dengan saudaranya atau juga misalnya temannya. Pokoknya mahram deh, supaya nanti kalau ngomong tuh nggak ngalir ngidul, nggak kemana-mana, efektif, straight to the point. Apakah kamu tuh layak jadi istri saya atau layak jadi suami? Jadi nggak bertele-tele. Sebenarnya ini simple banget. Orang pacaran tuh 5 tahun, lu kenal nggak sama dia? Ya namanya pacaran itu pasti ngeliatinnya, sorry. Masa iya sih kentut di depan dia? Masa iya sih nggak pakai gadget keren? Pasti maksain dong. Akhirnya yang dilihat itu kebanyakan adalah hal-hal yang itu sebenarnya bukan dia, topengnya dia. Nah kalau ta'aruf enggak, yang kamu lihat tuh, lu bener nggak sih bisa jadi istri gua gitu? Makanya diceknya detail, bukan cuma main-main aja gitu sih intinya. Jadi kayak ada batasan-batasan juga kalau misalnya ta'aruf kan ketemu ada penengahnya, maksudnya nggak berdua, tapi tetap kita harus ngobrol, harus. Ya, iya loh, harus lihat, harus ngobrol, dapetin chemistry. Iya dong, harus dong. Iya. Bahkan kalau pakai cadar aja harus dibuka. Ya, gimana kamu bisa ada ketertarikan kalau kamu nggak pernah melihat dia? Bahkan ya di zaman Nabi nih pernah seorang sahabat yang minta disingkapkan tuh betisnya wanita itu supaya dia ketertarikan. Se-ekstrim itu loh. Jadi jangan kita bilang oh pokoknya udahlah, nanti pas itu kecewa, ya beli kucing dalam karung dong gitu. Jadi jangan kita terlalu wah itu kaku banget ya, nggak kaku. Jadi justru ketika kita ta'aruf tuh ngejagain cewek, ngejagain cowok biar efektif waktunya, biar sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu sih sebenarnya gitu. Nah hal-hal ini yang kadang mungkin tabu di luar, tapi saya ingin sampaikan teman-teman, enggak kok, asik kok ta'aruf tuh gitu. Itu bisa jagain kamu, bisa jagain ceweknya, bisa jagain orang tuanya biar efektif. Pembahasan ta'aruf tadi yang ta'aruf general gitu ya, secara general. Nah sekarang aku mau nanya lebih ke intim lagi. Kalau dari Kang Furqan itu waktu ta'aruf udah ada kesiapan apa aja sih? Atau waktu kan ta'aruf waktu itu umur 23 gitu ya. Apakah udah punya pekerjaan kah? Atau udah apa aja sih kesiapannya? Mungkin saya kalau di zaman sekarang kehitungnya saya nikah muda ya. Iya. Ayah saya nikah 21 tahun. Saya ingin ngejar targetnya beliau 21 nggak kecapai. Jadi saya di usia 23 tahun. Tapi saya sih target saya ke anak saya, karena laki-laki semua, cowok semua. Saya ingin mereka 18 tahun nikah. Tapi sebelum itu dia harus cetak miliaran. Makanya saya sedang siapin mereka untuk dari sekarang jadi pengusaha. Gitu ya. Nah saya memang dari kecil tuh, dari dulu udah biasa mandiri teh. Saya SMA udah jualan, SD saya jualan minyak tanah, SMP saya jualan schedule time board, Quran digital, SMA saya jualan CD nasyid,
SMP saya ketua OSIS, SMA saya jadi ketua DKM, kuliah saya jadi trainer, motivator, saya keliling Indonesia. Saya buat sekarang sampai hari ini saya udah punya 15 buku. Jadi dulu saya udah cukup mapan untuk menikah, dan bahkan bukan saya minta loh, orang tua yang bilang, kapan nikah? Jadi artinya, nah kebanyakan anak muda sekarang nggak kayak gitu. Mama minta nikah dong, gue mau nikah. Tapi mamanya aja tahu, lu tuh belum siap. Lu aja bangunnya harus dibangunin, lu aja nggak pernah ngasih ke orang tua, kan gitu ya. Banyak hal yang itu tuh jadi kesiapan. Nah kalau saya, alhamdulillah, bahkan saya share juga ke teman-teman kelas jodoh. Ada 5 kesiapan yang disiapin. Yang pertama spiritual. Lu nikah kenapa? Lu imannya udah bagus belum? Ibadah lu kayak gimana? Karena nanti lu mengimami kalau cowok, kalau cewek berarti lu harus siap diimami gitu. Yang kedua emosional. Kadang orang masih mentalnya aja masih memble. Nah waktu saya usia 23 tahun, jangan lihat usia 23 tahunnya, saya nggak childish. Saya udah lebih dewasa dibandingkan usia saya gitu. Karena saya punya banyak masalah, saya hadapi, saya banyak gagal dan yang lain gitu ya. Yang kedua itu tentang emosional. Yang ketiga adalah true financial. Ini ngomongin tentang lu udah siap apa tentang finance. Nah, saya ngajarin ke teman-teman kelas jodoh tuh untuk punya tabungan nikah. Saya dulu udah punya tabungan nikah. Yang I-nya adalah intelektual, saya belajar banyak ilmu pernikahan tentang bagaimana malam pertama, tentang bagaimana juga persiapan ta'aruf seperti apa dan yang lain. Sampai yang terakhir ada action tuh lebih ke cita-cita, terus juga kesehatan dan yang lain. Nah, saya alhamdulillah 5-5-nya udah saya siapin. Jadi usia 21 aja sebenarnya saya udah siap nikah, cuman jodohnya aja yang belum gitu. 23 akhirnya saya ketemu sama jodoh saya, dan alhamdulillah persiapan-persiapan itu yang membuat diri saya akhirnya lebih siap lagi untuk nikah gitu. Dan setelah nikah ya alhamdulillah gitu, saya sebelumnya udah punya mobil, udah punya rumah walaupun mewah ya, mepet sawah maksudnya. Tapi itu rumah pertama saya gitu. Tapi alhamdulillah 5 tahun kemudian bisa punya rumah kedua, selanjutnya punya usaha dan yang lain. Jadi saya yakin gitu, kalau kita nikah muda ya dengan niat kita emang ingin ibadah, ingin jauhin dosa, maksiat, saya yakin rata-rata karirnya bakal cepet deh. Karena rizkinya itu bukan cuma rizki sendiri, tapi rizki 2 orang yang disatukan, bahkan 5 orang. Ada anaknya misalnya gitu ya, ada orang tuanya, ada mertuanya gitu. Nah itu sih yang saya jadi dorongan buat teman-teman cowok gitu ya, untuk mandiri segera mungkin. Dan jangan takut kalau misalnya, aduh uang nikah mahal nih teh gitu ya, Kang mahal nih Kang, uang mahal. Jangan takut gitu, namanya rizki itu nggak selalu tentang hitungan gaji, tapi yang namanya rizki itu bisa jadi dari arah yang tadi duga. Yang penting niat kita ingin nikah yang benar, kita punya penghasilan, kita siap bekerja. Nggak harus mapan kayak saya dulu gitu, harus punya mobil dulu ya Kang, ya harus punya rumah. Ya kelamaan, gimana kalau 40 tahun belum nikah, belum punya mobil, belum punya rumah. Enggak lah gitu. Hidup nikmatin aja roller coaster kehidupan bersama pasangan hal kita. Cuman harus punya proyeksi, target finansial 5 tahun ke depan, 10 tahun dan yang lain gitu. Nah kalau misalnya tadi kan diceritain Kang Furqan tuh sebelum ketemu sama istri kan udah dibilang mapan gitu ya, sudah punya penghasilan sendiri seperti itu. Nah waktu ketemu sama istrinya Kang Furqan itu, istri berarti udah tahu latar belakangnya Kang Furqan. Liatin di CV. Oh gitu. Udah diceritain di CV itu. Walaupun ya tadi saya sebenarnya waktu ketemu tuh inginnya pakai motor butut, pakai baju biasa, cuman hujan. Jadi nggak bisa, tetap aja pakai mobil gitu ya. Jadi artinya gini, saya tuh ingin ngeliatin ke istri saya bahwa kamu tuh nikahin saya kenapa sih? Gitu. Apa karena keterkenalan saya, apa karena punya mobil saya, atau apa? Ternyata alhamdulillah istri tuh sampai hari ini juga gitu ya. Kerasa banget gitu, dia nggak lihat saya dari harta, dari apa, tapi dia justru siap berjuang sama saya, dan itu kerasa banget. Yang matre itu kelihatan banget. Istri saya tuh bahkan sampai sekarang misalnya gini, beli baju dong gitu, make upan deh, kalau make up pakai ya gitu, coba deh kemana deh, ke ini deh, coba facial dan yang lain gitu. Justru saya yang dorong, dia nggak banyak nuntut gitu. Nah itu tuh kerasa di ta'aruf pertama gitu. Ini orang tuh lihat gua apa sih gitu, apakah lihat ininya, lihat itunya. Nah itulah pentingnya ta'aruf gitu. Jangan sampai kita tadi beli kucing dalam karung. Oh ya, terus saya tambahin lagi tentang waktu nikah. Ini lucu. Jadi sebelum pas ta'aruf tuh saya kasih tiga syarat buat dia. Tapi itu nggak harus juga ya, teman-teman nggak harus ikutin saya juga. Syarat pertama saya bilang sama dia, karena saya lebih muda dibanding kamu. Pertama, kamu siap taat nggak sama saya? Gitu. Karena ketika saya cek,
Dia tuh orangnya koleris, saya koleris. Dia pemimpin, saya pemimpin. Pemimpin sama pemimpin, ini harus ada yang jadi pemimpinnya. Kan banyak sekarang susis. Suami. Suami takut istri. Kenapa? Karena mungkin cowoknya nggak perform di leadership. Nah, saya leadershipnya harus tinggiin tuh. Makanya saya bilang, kamu siap taat? Dia bilang siap. Yang kedua, siap nggak keluar dari kerjaan? Karena proyeksi visi saya ingin istri yang dukung saya. Tapi bukan artinya di rumah dan nggak kerja. Istri saya jadi manajer saya. Bahkan sekarang juga dia punya aktivitas, punya brand dan yang lain gitu ya. Tapi saya bilang, siap nggak kamu jadi ratu rumah tangga? Dia bilang, siap. Oke, pertanyaan terakhir saya bilang, saya ingin nikah sederhana. Siap nggak? Saya udah punya tabungan, saya udah punya rumah, mobil, tapi saya nggak mau uang saya habis dalam sehari. Alhamdulillah akhirnya kita nikah sangat sederhana karena cepat kan waktunya, seminggu hitbah atau tadi tunangan gitu ya, 2 minggu kemudian nikah. Jadi cari gedung susah. Akhirnya cari rumah yang strategis, saudaranya uangnya itu juga nggak gede-gede. Saya bilang nih, lebih baik uangnya ditabung, sisanya untuk pendidikan, untuk rehab rumah dan yang lain gitu. Jadi lebih visi ke depan, bukan cuma untuk sehari hebat-hebatan, happy-happyan. Kan banyak sekarang kayak gitu ya. Head-on banget di pas walima, tapi akhirnya minus karena kan head-onnya itu pinjam kemana-mana. Gitu. Saya ngajarin ke istri, no, jangan head-on. Makanya nggak ada Trans 7, Trans TV, nggak ada Net TV, nggak ada yang meliput kita, emang nggak ada yang ngundang dan nggak ada yang diundang juga gitu ya. Jadi kita sederhana banget gitu. Cuman alhamdulillah berkah. Sampai jam 3 sore, jam setengah 4 masih banyak orang ngalir aja terus gitu. Ya alhamdulillah. Dan suksesnya pernikahan menurut saya bukan dinilai dari hari H pernikahan, tapi dari ribuan hari setelah itu. Bisa nggak sakinah? Bisa nggak visi finansial yang bagus? Bisa nggak anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha? Bisa nggak dia langgeng terus? Kan itu yang nggak mudah. Maka jangan cuma fokus pada siapa ya, kapan ya, wah nikahnya gue mau ini. Itu mah gampang. Yang terpenting adalah ribuan hari setelah itu. Itulah kenapa ada kelas jodoh. Jangan cuma mikirin lu dapetin jodohnya, tapi ribuan hari setelah itu lu siap nggak untuk jadi imam yang baik dan makmum yang baik.